Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semua anak-anak, ayah bunda yang dapat menonton? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah beri kekuatan dan Allah beri kebaikan. Dan jikalau ada yang sakit, teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga Allah segera angkat penyakitnya supaya bisa beribadah dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rekan anakku, pagi ini kita melanjutkan belajar dalam rangka menuntut ilmu. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salah satu doa yang dipanjatkan di pagi hari, salah satunya ialah memohon kebaikan pada hari tersebut. Seperti, ya Allah, berikanlah kebaikan pada hari ini dan pada pagi hari esok hari. Amin. Supaya aktivitas kita pada hari ini penuh dengan kebaikan. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Masih melanjutkan bangun ruang. Dan ini pertemuan terakhir tentang bangun ruang. Ya, tentang luas permukaan dan volume masih. Sekarang kita masuk ke dalam limas dan kerucut. Apa itu limas? Apa itu kerucut? Nah, ini dia. Baik, yang pertama akan Bapak bahas limas. Sebenarnya limas ini bangun ruang yang penamaannya sesuai dengan alasnya. Namanya itu sesuai alas, sama dengan prisma. Kan ada prisma segi 3, prisma segi 5, prisma segi 6 gitu. Nah, limas juga sama, sesuai dengan alasnya. Nah, untuk kelas 6 ini yang dibahas adalah prisma segi 4. Berarti alasnya berbentuk segi 4. Baik, kita kenalan dulu dengan sifat-sifat bangun limas. Oke, kalau dari gambarnya kelihatan seperti bentuk piramida yang ada di Mesir ya. Nah, bentuknya mirip nih. Limas memiliki 5 sisi, di mana terdiri dari sebuah sisi alas bentuk segi 4. Nah, ini alasnya ya. Nah, ini sisi nomor 1 nih. Kemudian dan 4 buah sisi tegak berbentuk segitiga dan 4 buah sisi tegak. Sisi tegak itu sisi yang berdiri nih. Berarti kalau Bapak buat dimensinya, berarti ada 4 nih ya. Ada sisi kanan, sisi kiri ya kan, sisi depan, sisi belakang. Tuh. Nah, ini sisi nomor 2 nya, 3 nya, 4 nya, 5 yang belakang, yang warna krem atau pink ya. Alasnya ini bentuknya segi 4.
Segi 4 itu bisa bentuk persegi jikalau panjang sisinya sama, dan bisa juga berbentuk persegi panjang jikalau panjang sisinya, panjang dan lebarnya berbeda ya. Jadi segi 4 ini alas bisa berbentuk dua, bisa persegi jikalau panjang sisinya sama, dan persegi panjang jika panjang dan lebarnya berbeda. Kemudian memiliki 8 rusuk. Ingat ya, rusuk itu garisnya. Nah, di bawah ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Sisi tegaknya 5, 6, 7, 8. Ya, terus ya. Memiliki 5 titik sudut. Titik sudutnya yang mana nih? 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik yang paling atas disebut juga titik puncak ya, disebut juga titik puncak. Nah, titik puncak ini apa? Titik puncak adalah merupakan pertemuan sisi-sisi tegak. Titik dimana merupakan pertemuan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga tadi, gitu ya. Jadi totalnya ada 5 titik sudut. Nah, bagaimana dengan luas permukaan 5/4? Nah, sudah kita pelajari dan pahami. Luas itu artinya apa? Luas permukaan berarti luas dari sisinya. Sisinya kan? Luas dari sisinya. Nah, di sini ada 5 sisi. Sisi yang paling bawah adalah luas alas, ya kan? Nih, Bapak. Nah, sisi yang paling awal ada luas alas. Berarti luas alas. Berarti bisa ada 2 jalan nanti. Kalau dia persegi, jika luas alasnya persegi berarti nanti sisi kali sisi. Atau jika dia persegi panjang berarti nanti luas alasnya panjang kali lebar. Ada 2 nih. Ya, ada 2 kemungkinan. Nah, bagaimana dengan luas sisi tegaknya? Nah, sisi tegaknya ini kan bentuknya segitiga nih. Nih kalau Bapak keluarin kan bentuknya segitiga. Nah, berarti nanti dia luas segitiga. Luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Berarti ntar ini sebagai alas nih. Kita kasih warna merah deh. Berarti ini ntar alasnya kan? Ini alasnya. Ini tingginya nih. Nah, ini tingginya. Ini tinggi segitiga. Beda dengan tinggi yang ini nih. Kalau ini yang garis tengah nih. Nah, ini namanya tinggi prisma ya. Maaf, ini namanya tinggi limas. Ini tinggi limas. Ini tinggi limas. Kalau tinggi segitiga itu tinggi yang ada di dalam sisi tegaknya. Bapak ulang. Berarti di sini ada 2 keterangan. Ada tinggi dari segitiga. TS itu tinggi segitiga. Tinggi segitiga. Terletak di mana? Terletak di dalam segitiga. Nah, ini namanya TS nih. Sedangkan T, yang T saja itu tinggi dari limas. T saja itu tinggi limas. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau T saja dia menghubungkan dari titik puncak ke bagian dasar, ke bagian alas. Nah, ya. Diulang. Kalau tinggi saja itu menghubungkan titik puncak dengan bagian alas. Ini tinggi saja. Lambangnya T cukup. Tapi kalau mau bedain, Pak, saya mau bedain biar nggak kebalik, saya nulisnya TL. Boleh nggak? Boleh ya. Nah, sedangkan kalau tinggi segitiga, tinggi yang ada pada bidang. Nah, gitu. Nah, karena bidangnya ada 4, berarti ada L1, bidang 1, L2, L3, L4. Gitu ya. Kemudian semua ditambahkan. Nah, contoh supaya mudah. Kita lihat.
Di situ ada gambar dari 5 segi 4. Ditanya luas permukaannya. Jawab. Luas permukaan adalah luas alas ditambah luas bidang 1 tambah luas bidang 2, luas bidang 3 tambah luas bidang 4. Nah, dari sini kita bisa cari. Berarti luas alasnya, lihat alasnya 12 dan 16. Nah, ini berbeda nih panjangnya nih. Berarti dia bangunnya persegi atau persegi panjang? Ya, bangunnya persegi panjang. Berarti dikali P kali L ya. Berarti P dikali L gitu, ditambah. Kita lihat sisi yang kanan sama kiri. Sisi tegak yang kanan dengan kiri nih, yang Bapak kasih garis, kanan dengan kiri memiliki alasnya sama. Alasnya sama-sama 16. Ya kan? Alasnya sama-sama 16. Tingginya kira-kira sama nggak? Yang satu tingginya 6, yang kanan. Yang kiri kira-kira tingginya sama nggak? Nah, yang kiri tingginya itu juga sama-sama 6. Ya, Bapak ulang. Alasnya sama-sama 16, tingginya sama-sama 6. Jadi mereka sebangun nih, kanan dengan kiri. Gitu ya. Kanan dengan kiri. Berarti luas kita kasih nama misalnya ini kanan kiri ya. Berarti 2 dikali, kan ada 2. Ya kan? Ada 2 alas kali tinggi bagi 2. Ini untuk yang kanan dan kiri. Ditambah. Nah, sekarang yang depan belakang. Apa kasih kuning? Yang depan alasnya 12. Sisi tegak ya. Kita lagi bahas sisi tegak. Alasnya 12. Berarti belakang sama kan? Nah, alasnya juga 12. Yang depan tingginya 8. Apakah yang belakang juga sama? Nah, jawabannya juga sama, karena mereka sebangun. Alasnya 12, tingginya 8. Berarti depan dengan belakang sama. Berarti luasnya gimana? Karena ada 2, berarti 2 kali, nah, luas segitiga A kali T bagi 2. Itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke halaman sebelah. Nah, ini lanjutan nomor 1. Nah, lanjut. Panjang kali lebar. Panjangnya 12, lebarnya 16. Berarti 12 cm kali 16 cm tambah luas segitiga kanan kiri. Ya. Ini tadi luas segitiga apa? Kanan kiri. Nah, berarti 2 dikali, kurung itu kan artinya kali, kanan kiri ya, ingat kanan kiri. Alasnya 16, tingginya 6. Alasnya 16, tingginya 6 bagi 2. Ditambah depan belakang. Alasnya 12, tingginya 8. Karena ada 2 dikali 12, tingginya 8 bagi 2. Nah, ya. Ini tadi alas, ini tadi segitiga kanan kiri, ini tadi segitiga depan belakang. Depan belakang. Nah, lanjut hitung. 12 kali 16 berapa nih? 12, 7, 2, 1, 192. Ya, 192. Aduh, pindah.
192 cm persegi. cm nya ada 2 ya, cm kali cm tambah, nah ini bisa coret ya. Nah 16 kali 6 6 3 6 96 ya, tambah 96 cm persegi tambah 2 dibagi 2, 12 kali 8 96, 12 kali 8 kan 96. Nah tambah deh 192 tambah 96 berapa nih? 192 96 8 oh simpan 1 ya, 288 cm persegi tambah 96 lagi nih, tambah ini ya, kan belum. Jawabannya berarti 288 tambah 96 14 18, jawabannya 384 cm persegi. Ada nggak? Nah ada nih, jadi jawabannya adalah A. Gitu ya, bisa dipahami ya. Berarti kesimpulannya, luas permukaan adalah luas dari sisi-sisinya, kemudian dipecah jadi luas alas ditambah, karena kanan kiri sama berarti 2 kali ya kan, 2 kali luas segitiga kanan kiri. Depan belakang sama, 2 kali luas segitiga depan belakang. Nah setelah itu dijumlah sampai dapat hasil. Nah insya Allah bisa. Nah kita lanjut. Sekarang bagaimana menentukan volume dari 5 segi 4. Nah volumenya sama, konsep persamaan umumnya luas alas kali tinggi, tapi karena dia memiliki titik puncak, nah bangun-bangun yang memiliki titik puncak itu ditambah dengan sepertiga. Apa ulang? Ciri-ciri bangun yang memiliki titik puncak untuk persamaan volumenya dikalikan lagi dengan sepertiga. Nah jadi persamaannya sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Nah berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2. Jika dia persegi alasnya, berarti volumenya adalah sepertiga. Luas alasnya apa? Sisi kali tinggi. Jika dia persegi panjang, berarti luas alasnya apa? Sepertiga kali P kali L kali T. Tuh. Bedanya di mana? Di sini. Luas alasnya. Ya. Jangan lupa yang memiliki titik puncak dia ditambah dikali dengan sepertiga. Nah, contoh. Tentukan volume piramida pada gambar. Nah, kita lihat bangunnya berarti 5 segi 4. Berarti jawab. Karena dia punya titik puncak, berarti dia sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga luas alasnya 12. Berarti bentuknya persegi ya. 12 cm kali 12 cm kali tinggi. Nah, ini tinggi ini kan kalau dimasukin kan di sini letaknya. Nah, ini udah termasuk tinggi dari limas. Berarti kali 20 cm. 12 bagi 3 4 ya, 4 kali 12 48 ya kan, 48 cm kali 20 cm 48 cm persegi, ini kan persegi 1 2 9 60 cm kubik. Nah, berarti volumenya 960 cm kubik ya. Insyaallah mudah, tinggal tambahin sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Baik, nah itu tadi bangun limas segi 4. Oke, semoga mudah. Kita lanjut sedikit lagi ya, tanggung sedikit lagi. Ada bangun yang terakhir yaitu kerucut.
baca basmalah lagi. Bismillah. Baik, sebenarnya kerucut ini mirip dengan limas. Bedanya limas segi 4 tadi alasnya bentuk segi 4, tapi kalau kerucut bentuknya lingkaran alasnya. Nah, kalau tadi sisinya ada 5, kalau kerucut sisinya ada 2, cuma ada 2. Nah, yang pertama alas, ya kan? Pertama alas bentuknya lingkaran, dan sisi tegaknya, ini kan sisi tegak kan? Sisi tegaknya berbentuk sisi lengkung. Nah, sisi tegaknya sisi lengkung, jadinya cuma 2. Alas dan sisi lengkung. Sisi tegaknya bentuk bidang lengkung. Karena bentuk bidang lengkung, dia disebut selimut. Selimut kerucut. Bapak ulang, karena bentuknya sisi lengkung sama dengan pada tabung, maka dia disebut selimut. Kalau tabung kan selimut tabung, kalau kerucut berarti selimut kerucut. Memiliki 1 rusuk lengkung. Nah, rusuk lengkungnya ini kan, nah, cuma ada 1 ya. Kalau tabung kan ada 2, kalau kerucut ada 1. Lanjut, tidak memiliki titik sudut. Tidak memiliki titik sudut, tetapi memiliki titik puncak. Nah, ini namanya titik puncak. Pak, kenapa kalau pada limas titik puncaknya dihitung sebagai titik sudut, sedangkan pada kerucut titik puncaknya nggak dihitung sebagai titik sudut? Nah, jadi berbeda ya. Kalau pada limas, titik puncak itu kan pertemuan dari sisi-sisi tegak. Pertemuan dari 4 sisi tegak. Sisi tegak itu kan rusuk-rusuk ya. Nah, jadi dia bisa dikatakan titik sudut. Tapi kalau pada kerucut, dia bukan titik sudut karena bukan pertemuan dari rusuk-rusuk. Nah, intinya ada di rusuk nih. Kenapa titik puncak ini tidak disebut titik sudut? Karena bukan pertemuan dari rusuk-rusuk. Karena bukan pertemuan dari rusuk, sehingga dia tidak dikatakan sebagai titik sudut. Kalau titik sudut kan pertemuan rusuk dengan rusuk. Ya. Contoh. Kalau pada ruangan, misalnya ruang tamu di rumah. Nah, kan ada tembok, ujungnya begini kan? Nah, ujung tembok. Nah, ini bisa dikatakan titik sudut karena dia pertemuan rusuk 1, ya kan, pertemuan rusuk ini dengan rusuk ini. Nah, jadi dia disebut titik sudut. Kalau pada kerucut dia tidak dikatakan titik sudut. Berarti kesimpulannya, kerucut tidak memiliki titik sudut. Dia hanya memiliki titik puncak. Oke. Nah, lanjut. Sekarang masuk ke luas permukaan dari kerucut. Nah, kita bahas luas permukaan itu adalah luas permukaan apa konsepnya? Luas dari sisinya. Tadi punya berapa sisi? Punya 2, 1 alas, 2 selimut. Ya. Punya alas dan selimut. Nah, berarti luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut. Itu ya. Luas alas ditambah luas selimut. Alasnya bentuknya lingkaran, berarti diturunin nih. Karena bentuknya lingkaran, berarti luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Berarti Pi R kuadrat. Benar. Ditambah luas selimut. Luas selimut di sini adalah Pi dikali R dikali S. Pi RS. Ya.
Ini kenapa bisa PRS, ini sangat panjang, nanti dipelajari di kelas 9. Untuk kelas 6 cukup diaplikasikan langsung bahwasannya luas selimut kerucut adalah PRS. Nah pertanyaannya, S itu apa? S, nah S itu adalah garis ini nih, ini S nih ya, ini nanti namanya S ya, keganti ya, ini namanya S, garis yang pinggir ini namanya S gitu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, perhatikan gambar. Luas permukaan kerucut pada gambar adalah, berarti jawab. Tadi kan luas permukaan adalah, karena cuma punya dua sisi, berarti luas alas ditambah luas selimut, ya kan? Berarti masukin alasnya bentuknya apa tadi? PR kuadrat karena lingkaran, ditambah selimut PRS. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian lanjut, hitung deh. Kita lihat 28 ini diameter apa jari-jari? Karena jaraknya dari ujung sampai ujung, berarti dia masih diameter nih. Sedangkan butuhnya jari-jari. Berarti jari-jarinya berapa? 28 bagi 2. Jari-jarinya adalah 14 ya. Jari-jarinya 14. Lanjut. Berarti karena 14 kelipatan 7, pakainya 22/7. 22/7 kali 14 cm kali 14 cm. Kita kasih kurung. Nah, ditambah 22/7 kurung lagi kali jari-jarinya 14 cm. Nah, S-nya nih, S-nya 50 cm kan? Nah, oh ya, Bapak lagi oke, kita lanjut dulu. Lanjut, nih lanjutan nomor 3 ya. Nah, berarti hitung nih. 14 bagi 7, 2. Ya kan? 22 kali 2, 44. 44 kali 14. Kan ini kali ini 44. 44 kali 14 di sini. 44 kali 14. 16, 17. Ini kan? 11, 4, 5, 6. Berarti luas alasnya 616 cm persegi. Tambah. Nah, lanjut. 14 bagi 7, 2. 22 kali 2, 44. 44 kali 50. Berarti 44 kali 5 aja ya. Nolnya nyusul. 0, 2, 20, 22. Karena tadi ada 0, berarti 2, 2, 0 tambah 0 kan? Karena tadi ada 0. Nah, berapa nih? 2200 616 618 2816 cm persegi. Nah, ada. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Gitu. Tadi Bapak lagi nyari S itu namanya apa ya? Lupa nih. Sebenarnya kalau R itu kan jari-jari. Keterangan ya.
Terangan. Kalau R itu kan jari-jari namanya. Nah, kalau S itu namanya apa ya, Bapak lupa. Nanti deh, ini nyusul ya. Nanti dikasih di deskripsi. Nah, baik lanjut. Yang terakhir, volume kerucut. Nah, ini konsepnya sama dengan limas. Kenapa? Karena dia memiliki titik puncak, berarti dia harus dikalikan dengan sepertiga. Bedanya apa dengan limas? Bedanya alasnya. Kalau di sini alasnya bentuknya lingkaran, sehingga sepertiga luas alas kali tinggi. Kalau dimasukin jadi sepertiga. Nah, luasnya kan jadi pi r kuadrat kali T. Atau kalau bahasa ringkasnya sepertiga pi r kuadrat T. Ya. Gitu. Lanjut. Jawab. Volumenya berarti kan sepertiga punya titik puncak kan? Sepertiga kali pi r kuadrat kali T. Luasnya kan lingkaran. Lanjut. Masukin sepertiga. Jari-jarinya 4. Berarti pakai 3,14 kali 4 cm. 4 cm. Tingginya 12 cm. Nah, ini tinggi ya. Bedanya tinggi dengan S. Kalau tinggi itu dari titik puncak. Kalau dari titik puncak sampai ke dasar itu namanya tinggi. Tinggi dari bangun tersebut. Nah, lanjut. 3 dibagi 12 saja. 4. Gitu kan? Berarti sisa 3,14 dikali 4 pangkat 3 nih. 4 kali 4 kali 4, ini kan? 4 kali 4 kali 4, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Ya kan? 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. 3,14 kali 64 berapa? 314 kali 16. Ingat ya, komanya nggak usah dulu. 3,14 kan 2 angka di belakang koma ya. 2 angka, berarti kita simpen dulu. Kali. Jadi ngalinya nggak usah pakai koma. 4, 2, 6, 7, 8, 18, 4, 1, 3, 4, 12, 10, 5024. Nggak ada ya. 314 ke, oh kok 16 sih, maaf 314 kali 64, maaf ya, sudah sudah nggak fokus nih. Lanjut, bismillah. 314 kali 64 ya. Tadi sisa 2 angka di belakang koma. Nanti kita kembalikan. 4 kali 4 4 5 12 24 ya kan. 6 kali 1 6 7 8. 6 kali 3 18 tambah 6 9 10 296 ya. Kita masukin 2 angka di belakang koma tadi ya. Berarti 1 2. Nah, dikembalikan berarti 200,96. Berarti 200,96 cm3. Jawabannya adalah D. Nah, gitu. Nah, ya. Sekian. Terima kasih. Kesimpulan ya, terakhir kesimpulan. Pada bangun limas dan kerucut memiliki kesamaan dalam volume. Karena dua-duanya memiliki titik puncak, berarti untuk persamaan umum volumenya jangan lupa dikalikan sepertiga. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Alasnya kalau 5 segi 4, kalau kerucut alasnya lingkaran.
Nah, kalau kerucut sedangkan pada luas permukaan keduanya sama ya konsepnya. Luas permukaan adalah luas dari sisi-sisinya. Berarti kalau 5/4 tinggal dicari luas alas tambah 4 dari luas sisinya. Ada 4 kan, luas 1, luas 2, luas 3, luas 4. Sedangkan luas permukaan kerucut berarti luas alas tambah luas selimut. Nah, di dalam selimut ini ada inisial S ya. Inisial S ini nanti Bapak cari. Tapi intinya S itu adalah garis miring pada kerucutnya, bukan tinggi. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.